lagi di channel Motivator Milenial. Seperti biasa, saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, kali ini saya ingin sharing bagaimana pengalaman saya awal mulai buka usaha, buka kafe, bisa kuliah, terus bangkrut, terus terlilit hutang. Semoga dari cerita dan pengalaman saya bisa menginspirasi atau menambah pengalaman teman-teman agar lebih hati-hati aja gitu. Nah, jadi awal mula saya terjun ke dunia usaha ketika saya nekat berhenti dari perusahaan Coffee and Donuts dan saya memilih terjun bebas gitu ya. Jadi yang saya punya hanya modal 6 juta dari gaji yang saya kumpulkan selama setahun. Jadi saya nggak lanjut tuh kontraknya. Nah, karena saya ingin kuliah kan, karena jika masih kerja, kuliah itu nggak bisa. Jadi saya harus nekat berhenti agar saya bisa kuliah sambil usaha. Nah, jadi dari pengalaman itu punya uang 6 juta, saya beli peralatan seadanya gitu. Karena pengalaman saya lihat di tempat kerja orang bikin burger, saya tercetus idenya bikin burger. Nah, jadi saya pelajari itu di YouTube, saya pelajari otodidak cara-caranya. Karena nggak dapat resep rahasia kan dari perusahaan. Nah, jadi itulah yang awalnya jadi inspirasi saya buka usaha. Saya jual burger, roti bakar, sandwich, dan aneka makanan lainnya. Jadi awal mula saya buka usaha itu memang minim banget, punya peralatan seadanya, terus stay di pinggir jalan pula dekat halte, dan itu space-nya kecil banget gitu loh. Hanya muat 3 atau 4 kursi di sana, nggak banyak. Jadi banyak yang beli take away. Karena perlahan sepi, orang hanya lalu lalang, saya pindah tuh depan SD. Dan dari yang awalnya saya stay di tepi jalan, saya berpikir gimana caranya ngejar bola gitu daripada nunggu bola. Ibaratnya gimana cara kita yang cari pelanggan daripada kita menunggu saja. Dan tercetuslah ide gila, saya jualan pakai becak motor. Dimana anak-anak seusia saya saat itu nggak ada yang jualan, lagi cewek ya. Karena di lingkungan saya cewek jika tamat sekolah memilih kerja perusahaan, kuliah atau merit. Nah, saya ambil jalan yang cukup ekstrim, jual burger dengan becak motor keliling. Nah, karena lambat laun uangnya terkumpul, saya bisa kuliah alhamdulillah. Dan mama juga bisa usaha yang awalnya nggak setuju atau nggak mendukung saya jualan, alhamdulillah bisa usaha juga. Nah, dari usaha yang kita kumpulkan, mama bisa beli tanah tuh. Saya pede dong, dan saya bisa nabung tiap harinya. Akhirnya saya nekat minjam uang bank untuk bikin kafe, untuk buka kafe. Itu kafe perdana saya waktu itu, dan itu saya rintis saat kuliah. Yang itu nekat banget sih, karena melihat hasil atau cara saya berjualan itu cukup memuaskan, jadi saya PD-nya tinggi waktu itu. Jadi nggak takut resiko sama sekali. Toh jika pun beresiko, saya siap gitu loh. Sengaja mengambil resiko lebih dini agar lebih siap mental aja. Nah, karena saya nekat saat detik-detik mau skripsi, mau wisuda, buka usaha pula. Ya akhirnya usaha itu sering terbengkalai. Itu waktu semester 5, semester 6 dan 7. Jadi saya sering tutup kadang. Terus punya karyawannya juga kuliah, kadang dia kuliah pagi, saya kuliah sore, ceng-cengan gitu loh. Alhamdulillah saya bisa kuliah di salah satu universitas swasta dan itu bisa kita atur jadwalnya. Nah, jadi dari pengalaman itu akhirnya saya mikir gitu loh, gimana agar usaha saya berjalan dan kafe saya tetap lanjut. Kuliah juga nggak bermasalah, tapi ternyata ya mungkin Tuhan berkehendak lain, kafe saya bangkrut dan saya terlilit hutang puluhan juta. Di usia saya yang mungkin masih sekitar 24 ya, masih kecil, masih muda juga. Dan itu nekat saya lakukan karena melihat usaha yang saya lakukan sebelumnya lancar. Ternyata di saat usaha dengan skala besar, modal besar, itu belum tentu lancar karena kita memang harus siap juga dengan resiko yang jauh lebih besar. Nah, saya juga ngalamin down waktu kafenya bangkrut, kafenya terpaksa ditutup karena ternyata saya lebih memilih menunda kaya dan memilih ilmu. Ya walaupun dalam situasi yang keadaan keuangan juga nggak stabil gitu, tapi saya nekat lakukan itu agar saya bisa kuliahnya tamat 3,5 tahun. Alhamdulillah itu terjadi. Saya bisa menamatkan kuliah 3,5 tahun. Nah, setelah tamat kuliah, saya nggak lamar kerja. Justru kuliah tamat, kafe saya juga tamat. Akhirnya, saya memutar otak gimana caranya berpenghasilan walaupun saya nggak lamar kerja. Tercetuslah ide jualan online. Karena saat itu semua aset saya habis terjual buat bayar hutang ya, cicilan bank.
dan saya hanya menyisakan satu handphone aja untuk saya jadikan modal usaha. Nah, dari handphone itu saya kenal yang namanya ngedropship, saya kenal yang namanya nulis buku, saya kenal yang namanya nge-YouTube dan bikin konten seperti ini. Itu saya pelajari otodidak di satu HP aja, karena itu hanya itu modal yang saya punya gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan ngeluh gitu loh. Kadang kita stuck dari yang besar itu belum tentu menjanjikan. Kita stuck dari yang kecil itu bisa jadi menjanjikan atau jadi peluang. Toh usaha yang modal awalnya 6 juta saja, mama saya bisa beli tanah, saya bisa kuliah, dan itu wow banget rasanya. Dan ketika usaha dengan skala kafe yang saya pikir pendapatannya bisa jutaan per hari, per bulan, ternyata belum tentu. Nah, jadi karena semua pengalaman dan resiko yang saya ambil, saya lebih berani aja gitu loh, dan dapat pengalaman seperti ini, lebih bijaksana berpikir dan mengambil resiko. Dan ini yang saya share untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, jadi cerita selanjutnya setelah saya terlilit hutang terus jualan online, terus kafe saya dulu saya alihkan ke GoFood dan Gojek. Jadi saya stay di rumah aja nyiapin makanan. Dan ternyata kadang sepi, kadang rame, juga nggak stabil. Terus tambah lagi kendalanya, waktu itu saya sempat usahanya itu nggak fokus sama sekali. Jadi saya usaha online juga, GoFood juga. Jadi kadang ada orderan tuh yang COD, saya harus antar, sementara GoFood saya terpaksa tutup. Jadi nggak maksimal. Nah, karena dulu saya pernah ngurus PYRT, karena udah punya feeling jika usaha bangkrut saya harus punya usaha lain nih. Jadi saya urus PYRT, jual snack waktu itu pas masih kuliah. Dan saya sempat memproduksi snack sendiri, dan itu saya jual dengan modal seminimal mungkin. Modalnya juga nggak banyak, dan itu pun yang investasi sahabat saya sendiri. Nah, jadi dari snack itu alhamdulillah cukup naik gitu. Alhamdulillahnya cukup lancar, bisa terjual 80 pieces sehari dan dengan harga 15.000. Itu fantastis sih. Tapi karena kendalanya corona, ya usaha saya terpaksa tutup lagi, rugi lagi, dan kerugian itu adalah kerugian yang kesekian kali saya rasain. Nah, jadi buat teman-teman kalau mikir usaha itu emang harus siap resiko sih, tapi kita harus bisa meminimalisir resiko itu sekecil mungkin. Dan selanjutnya saat usaha snack saya tutup, saya sempat galau tuh. Terus usaha online masih jalan ya, karena nggak bisa saya pertahankan satu usaha saja, karena harus bayar cicilan, biaya hidup diri sendiri gitu. Walaupun saya masih punya orang tua, tapi memang dari dulu nggak ketergantungan sama orang tua. Alhamdulillah saya mandiri. Nah, dari sana saya berpikir gimana menghasilkan lagi dalam situasi pandemi dan modal terbenam, aset terjual. Ya, ada yang saya punya. Ya, yang saya punya pengalaman. Akhirnya saya nulis buku. Dan buku pertama kali itu saya tulis juga berdasarkan pengalaman saya dan perjalanan saya bertemu pengusaha-pengusaha, terus ilmu yang saya serap dari mereka, itu akhirnya saya tulis. Nah, jadi setelah nulis buku, terus saya kenal yang namanya YouTube, bikin konten seperti ini, dan kenal yang namanya dropship, usaha online. Itu dari satu HP itu. Akhirnya sampai sekarang walaupun kondisi saya minus, saya tetap usaha. Alhamdulillah ada aja rezeki yang walaupun gak banyak, tapi cukup gitu. Jadi saya masih bersyukur, masih gak minta-minta sama orang tua, dan masih bersyukur usaha saya yang dulu startnya kurang maksimal jadi pelajaran berharga buat saya saat ini. Dan ini yang bisa saya share buat teman milenial. Jadi bijaklah memilih usaha, berani ambil resiko, tapi resiko yang paling minim, yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jika nggak siap, nanti bisa stres. Nah, jadi kondisi saya walaupun saat ini belum stabil, katakanlah masih minus karena kerugian-kerugian usaha saya sebelumnya, yang saya lakukan adalah usaha tanpa modal, dengan dropship tadi, nulis buku, bikin konten. Nyaris itu nggak pakai modal sama sekali, yang modal kuota atau HP atau semua peralatan yang ada aja gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut mulai usaha, mulai dengan bismillah, dengan niat, keyakinan, dan dengan kita berserah diri sama Allah aja. Yang penting usaha kita sudah maksimal. Dan mungkin sekian aja pengalaman dari saya, jatuh bangunnya saya berwirausaha, sampai dari becak motor buka kafe, tamat kuliah, terus usahanya bangkrut, terus nulis buku, terus jadi motivator dadakan di YouTube seperti ini. Ya semuanya itu alhamdulillah jadi pengalaman berharga buat saya gitu. Semoga teman-teman bisa
menjalankan apa yang teman-teman inginkan dan mulai usaha. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.